apa tipsnya dari Mas Riko pada saat teman-teman itu kayaknya belajar spiritualnya tuh baru dari sisi basic gitu Mas, atau intermediate. Kalau Mas Riko kan langsung melepaskan semua keinginan dan lain sebagainya gitu. Dan menurutku sih dua-duanya kok bener gitu Mas Riko. Artinya gini, kita kan yang baru belajar misalnya kayak aku gitu kan. Aku misalnya kalau pengen apa-apa gitu kan, aku pengen percaya terjadi gitu kan. Sering-seringnya kan kayak gitu. Nggak tahu ini salah apa enggak ya. Tapi di suatu momen ketika kemudian aku melepaskan, membuang semua keinginan itu justru malah ya semuanya jadi lebih mudah gitu. Artinya kan yang dulu itu juga benar, yang ini juga benar gitu. Nah, di fase teman-teman yang belum bisa mengalami melepaskan semua keinginan segala macam tuh tipsnya dari Mas Riko gimana? Mirroring. Mirroring. Gampang sih kalau kalian mau mirroring tuh gampang lah. Jadi ada teman kita ya, Om Hari Bekasi ya. Iya. Jadi itu kita udah temenan itu dari 2016. Kita ada grup kan sama Om Joko, banyak lah, ada 200-an orang lah. Dari 2016 sampai 2022 dia itu baca bukuku berulang kali tapi nggak paham. Prakteknya itu kayak agak kocak, agak salah gitu lah, agak salah kaprah gitu lah. Kemudian istrinya yang nggak tahu apa-apa tentang kesadaran, dia mirroring sekali doang dan tahu, lebih sadar daripada suaminya waktu itu. Sama ini bersejiwa. Sama berjiwa. Jadi dia belajar mirroring kemudian berjiwa. Memang yang lebih gampang untuk sadar itu memang lewat seks, karena manusia lahirnya lewat seks kan. Nggak mungkin Om Joko bapak ibunya lagi main dakon terus Om Joko berojol kan, ya nggak mungkin kan. Jadi lewat seks itu menurutku jalur paling mudah sih. Karena apa? Karena kita lahir dari seks, tentu saja sel kita kan berarti asalnya adalah dari sel seks kan. Sperma gabung sama ovum, kemudian jadi sel seks, diploid kan. Kemudian itu membelah diri, kemudian berdiferensiasi, berspesialisasi, membentuk semua organ dan jaringan kan. Akhirnya muncullah tubuh fisik ini. Tapi secara esensial, tubuh kita masih esensinya sel seks kan. Artinya kalau kita masih ada dogma bahwa seks itu adalah hal yang kotor, berarti kita sedang melawan tubuh kita sendiri. Akhirnya ya wis pasti menderitalah kita. Jadi salah kaprahnya gini Mas Hendra, biasanya kita mengira kalau masyarakat itu mengira kalau menikah, sebuah surat nikah itu bisa melunturkan dogma seks yang tertanam puluhan tahun di kepala. Padahal enggak. Surat doang nggak bisa ngelunturin. Jadi banyak orang setelah nikah dia tetap memandang seks itu sebagai hal yang kotor. Bahkan kebanyakan orang beranggapan bahwa setelah menikah kalau tanpa seks itu alim lah orang. Itu kan agak aneh kan. Jadi memang kita perlu suatu cara atau teknik untuk meruntuhkan dogma seks, terutama bagi kalian yang sudah nikah. Kalau belum nikah it's okay lah. Memang terkadang perlu kan. Karena kalian masih remaja, mungkin kalian belum tahu apa yang kalian akan lakukan. Daripada kalian terjerat di free sex, lebih baik kalian kena dogma. Tapi setelah kalian menikah ya, alangkah lebih baiknya kalau kalian melepaskan dogma seksual kan. Jadi kehidupan kita jadi lebih bebas. Nah ketika dogmanya bebas, kita akan lebih sex free. Beda sama free sex ya. Sex free ya. Oke. Bedanya apa Mas? Kalau free sex itu kan kita rentan ganti-ganti pasangan. Kan? Tapi kalau sex free kita itu seksnya total. Oke, seksnya total, kita tanpa dogma. Jadi ketika seks itu kita relax. Ketika kita seks relax, kita total. Seks yang awalnya itu nggak total. Jadi kalau kita terdogma ya, kita ada dogma terus menikah dan dogmanya masih nyentel, itu seks yang aslinya cuma di area kelamin akhirnya pindah ke kepala. Akhirnya kita kepikiran seks terus. Akhirnya kita obsesi ke seks. Contoh, akhirnya kita ya secara bawah sadar kita kerja itu untuk seks. Terus kita bisnis untuk seks, tahta untuk seks, agar dapat seks yang lebih banyak atau yang lebih enak lah. Jadi tanpa sadar hidup kita akan terobsesi pada seks, karena seks yang aslinya di area kelamin itu pindah ke kepala.
karena kalian tekan. Oke, karena ditekan, kalian anggap penis kalian, vagina kalian itu adalah benda asing yang tidak seharusnya ada di tubuh kalian. Akhirnya energi seks itu malah pindah ke kepala. Akhirnya kalian kepikiran terus. Tanda-tanda orang yang represi seksnya parah itu adalah ketika sampean ngobrol sama lawan jenis. Sampean nggak niat apa-apa nih, sampean ngobrol doang. Tiba-tiba kelintas bayangan seks. Itu berarti represinya sangat parah. Dan hampir semua orang yang ikut di peristiwa itu mengakui ketika ada dogma seks, proses seperti itu terjadi. Bahkan Sinta juga itu ngalamin. Dia lagi ngobrol, ini dia masih SMA, dia ngomong sendiri. Dulu waktu aku masih SMA itu aku nggak ada niat apa, nggak ada pikiran apa-apa. Terus aku kan lagi guru nerangin kan, tiba-tiba dia kebayang hubungan seks sama gurunya, kan ya aneh kan. Nah, hal-hal semacam itu akan sering muncul karena pada dasarnya opsi seks itu akhirnya naik ke kepala karena yang di sini tidak diakui. Jadi bagi kalian yang belum nikah, coba mirroring aja, disadari dogma-dogma seksnya, dan itu akan lebih baik kehidupan kalian. Dan kalian mungkin hampir pasti tidak akan terjerat ke free sex. Yang penting kan itu kan. Iya. Tapi lebih pada kalau kita udah paham malah sex free gitu ya, Mas Riko ya.